Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mama Rasya Mauza. Nah, hari ini aku bikin roti kacang merah. Ini rotinya enak banget, lembut pol, seperti beli di bakery-bakery ternama ya. Yang penasaran gimana cara buatnya? Langsung aja yuk. Di sini udah aku siapkan 250 gram kacang merah yang udah aku rendam semalaman selama 24 jam. Kemudian ini akan kita masak sampai si kacang merahnya ini empuk. Boleh menggunakan metode apapun yang teman-teman tahu ya. Kalau aku di sini pakai metode 7 30 10. Nah, teman-teman bisa cari ya metode tercepat untuk memasak kacang merah ataupun sejenisnya. Setelah kacang merahnya dingin, ini kemudian kita blender. Di sini aku blendernya aku tambahkan dengan air supaya lebih mudah larut atau lebih mudah lembut ya teman-teman. Nah, di sini akan kita blender sampai si kacang merahnya ini halus lembut. Setelah itu ini akan kita masak kembali. Ini udah aku siapkan teflonnya. Ini akan aku masak di teflon. Kemudian tambahkan dengan 200 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 50 ml minyak goreng, dan juga 2 sendok makan tepung ketan yang udah aku larutkan dengan 3 sendok makan air. Kemudian ini akan kita masak di api kecil sambil terus diaduk, supaya si ketan merahnya ini bawahnya tidak mudah gosong, jadi kita harus sering-sering mengaduknya ya teman-teman. Ini akan kita masak sampai kacang merahnya ini menggumpal dan tidak lengket lagi di teflon seperti ini. Kira-kira hasil akhirnya tuh seperti ini. Ini warnanya tidak terlalu gelap karena aku pas ngerebusnya kebanyakan air. Kalau teman-teman mau gelap, airnya sedikit aja. Lalu kita akan buat adonannya. Di sini aku siapkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, 60 gram gula pasir, 25 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan. Ini kemudian bahan keringnya kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan 2 kuning telur dan juga 150 ml susu cair dingin. Teman-teman kalau nggak ada susu cair bisa diganti dengan air dingin yang dari kulkas ya. Ini kemudian akan kita mixer dengan speed rendah aja sampai bahan semuanya ini tercampur. Nah, kira-kira jika sudah tercampur seperti ini kita matikan mixernya. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh garam dan juga 40 gram margarin atau butter. Selanjutnya ini akan kita mixer kembali dengan speed sedang. Kita akan mixer sampai si adonannya ini menjadi kalis elastis supaya hasil rotinya nantinya akan lembut dan awet tahan lama. Nah, kira-kira seperti ini adonannya ya teman-teman. Jika sudah kalis elastis, matikan mixernya. Tanda adonannya ini sudah kalis elastis yaitu jika direntangkan seperti ini, adonannya ini tidak mudah patah atau tidak mudah sobek. Kemudian di sini adonannya aku bulat-bulatkan. Aku bulatkan jadi satu bagian yang besar seperti ini supaya tidak ada gelembung udara di tengah-tengahnya. Jadi adonannya ini bisa padat ya teman-teman. Kemudian ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Di sini satu bagian aku timbang beratnya itu 50 gram. Kalau teman-teman mau rotinya itu kecil-kecil bisa dikurangi gramasinya ya. Bisa 30 gram atau 40 gram. Nah, setelah aku timbang ini hasilnya menjadi 12 buah. Ini kemudian akan kita rounding atau kita bulatkan. Sebelumnya ini aku lipat-lipat supaya lebih mudah ngeroundingnya.
Aku lipat-lipat sampai bagian depannya ini halus mulus seperti ini. Nah, setelah seperti ini akan aku bulatkan di papan kerja. Di sini papan kerjanya aku menggunakan talenan yang berdasar kasar ya. Ini lalu kita rekatkan bagian bawahnya. Nah, begini seterusnya, lakukan hal yang sama hingga adonannya selesai kita bulatkan. Setelah dibulatkan, ini adonannya akan kita istirahatkan selama 20 menit. Di sini aku tutup dengan kain serbet. Setelah 20 menit, ini adonannya sudah rileks. Dan ini siap untuk kita bentuk dan kita isi dengan kacang merah. Di sini aku rolling dahulu dengan rolling pin. Ini kita pipihkan. Nah, kira-kira seperti ini kemudian kita beri isian kacang merah. Di sini kacang merahnya beratnya sekitar 30 gram. Ini lalu kita rekatkan bagian bawahnya sambil dicubit-cubit supaya merekat. Nah, kira-kira seperti ini lalu kita agak gepengkan ya teman-teman, kita tekan-tekan. Hasil akhirnya seperti ini. Lalu ini kita lakukan hal yang sama hingga selesai. Kita pipihkan menggunakan rolling pin. Jika teman-teman nggak punya rolling pin, bisa memipihkannya dengan tangan aja juga nggak apa-apa. Nah, setelah selesai ini siap untuk kita bentuk atau kita cetak sesuai selera kita. Ini selebihnya aku tutup dengan kain serbet supaya bagian atasnya ini tidak kering ya teman-teman. Kemudian ini kita pipihkan kembali. Memipihkannya jangan terlalu ditekan ya teman-teman, takutnya nanti si kacang merahnya ini keluar dari dalam kulit adonannya. Ini kita pipihkan memanjang seperti ini. Selanjutnya ini akan kita sayat menggunakan pisau yang tajam. Di sini aku menggunakan cutter, tapi memotongnya atau menyayatnya ini jangan sampai patah sampai bawah ya teman-teman. Jadi jangan terlalu ditekan supaya nanti hasilnya bagus. Nah, kira-kira seperti ini, lalu ini kita balik. Nah, kemudian ini kita gulung. Kita gulung perlahan seperti ini. Kemudian ini kita bengkokkan. Kalau teman-teman mau membentuk dengan bentuk selera teman-teman di rumah juga boleh. Ini opsional aja, kalau aku bentuk seperti ini ya. Nah, kira-kira hasilnya akan jadi seperti ini. Cakep kan? Nah, ini aku lakukan hal yang sama hingga selesai. Aku pipihkan memanjang. Jangan terlalu ditekan, takutnya nanti kacang merahnya ini bisa keluar dari dalam adonan. Kemudian ini kita sayat dengan cutter, tetapi jangan sampai terlalu ditekan supaya tidak menembus sampai bawah. Kemudian ini dibalik dan kita gulung. Nah, sudah jadi hasilnya seperti ini.
Hasilnya cakep banget. Kemudian ini akan kita proofing selama 45 sampai 60 menit. Sesuaikan dengan suhu daerah masing-masing. Ini sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian ini kita oles dengan susu cair. Teman-teman bisa juga dicampur dengan kuning telur supaya hasilnya nanti lebih bagus. Kemudian di sini aku taburi dengan biji-wijian putih. Ini opsional aja, kalau teman-teman nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Kemudian ini siap untuk kita panggang. Sebelumnya ovennya sudah aku panaskan terlebih dahulu selama 10 menit. Ini akan kita panggang menggunakan api atas bawah selama 20-25 menit di suhu 160-170 derajat Celcius. Atau bisa disesuaikan dengan suhu oven masing-masing ya, karena setiap suhu oven itu berbeda. Nah, jika bagian atasnya sudah kecoklatan seperti ini tandanya rotinya udah mateng, jadi aku keluarin dari dalam oven. Nah, selagi masih panas, di sini aku oles dengan butter supaya hasil bagian atasnya itu shiny atau glowing. Jadi ini bisa mempercantik tampilan si rotinya ya. Nah, ini dia roti kacang merahnya yang kita buat tadi udah jadi, hasilnya cantik banget. Ini cocok untuk ide jualan, cocok untuk sarapan atau teman ngeteh di rumah. Nah, ini dia hasilnya, lembut ya teman-teman. Saat dipencet ini kembali ke bentuk awalnya. Kita akan lihat bagian dalamnya tuh seperti apa. Ini aku tarik. Kelihatan banget ya seratnya itu halus, tandanya rotinya ini benar-benar empuk. Empuk banget, seperti beli roti di bakery ternama ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video kita selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.